Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, bil khusus shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis digambarkan bagaimana pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran al-hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau semakin tampak nyata pada bulan suci Ramadan ketika malaikat Jibril turun lalu bersama-sama membaca dan membimbing bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menggambarkan satu aspek bagaimana Rasul memiliki karakter yang sangat dermawan, dan karakter ini dicatat di dalam buku sejarah adalah suatu karakter yang sangat berpengaruh terhadap tersebarnya Islam di Jazirah Arab pada waktu itu. Banyak kabilah yang terpesona dengan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang kepala suku yang begitu kembali ke kaumnya kemudian mengatakan, "Kaumku, saya sudah jumpa orang yang kedermawanannya itu tidak tertandingi, maka masuk Islamlah kalian semua." Para pemirsa yang dirahmati Allah, semangat untuk berbagi kebaikan, membangun karakter kedermawanan, ini pula yang diwarisi oleh para ulama. Kita bisa melihat dalam catatan sejarah, para ulama besar itu tidak hanya mewariskan ilmu kepada kita, tidak hanya mewariskan buku-buku dan kitab-kitab yang tebal, tapi mereka juga mewariskan cerita-cerita tentang kedermawanan. Kedermawanan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan para ulama-ulama yang lain. Ini pula para pemirsa semangat yang dibawa oleh para wali songo ketika mereka mendakwahkan Islam di tanah Nusantara. Tidak hanya mengajarkan sholat dan perintah-perintah agama yang lain, tetapi mereka juga membangun suatu tatanan masyarakat yang dipenuhi dengan semangat untuk saling memberi. Ada contoh dari Sunan Derajat, bagaimana program beliau pada waktu itu, dakwah beliau adalah dengan menyantuni sebanyak mungkin orang yang bisa disantuni. Sehingga kemudian tumbuhlah simpati kepada ajaran Islam dan berbondong-bondonglah masyarakat pada waktu itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang sering disebut oleh para ahli sejarah juga, para pemirsa, sebagai dasar dari terbangunnya semangat gotong royong di tengah bangsa kita. Jadi semangat gotong royong yang tumbuh di tengah masyarakat adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai yang dibawa oleh Islam, yaitu berbagi kepada sesama. Berbagi tentu saja tidak harus harta. Berbagi ada 1001 kebaikan yang bisa kita bagi kepada orang lain. Yang punya ilmu bisa berbagi dengan ilmunya. Yang punya suatu keahlian atau keterampilan juga bisa mengajarkan orang lain keahlian atau keterampilan itu. Itu adalah berbagi yang terbaik bagi dirinya. Dan ketika kita hendak berbagi, agama juga mengajarkan bahwa tidak hanya sesuatu yang kita bagi itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat, tetapi juga cara kita ketika memberi itu haruslah dengan cara yang bermartabat. Maka memberi dengan kerelaan, dengan senyuman, dengan penuh penghormatan kepada yang diberi, itu bagian dari adab Islam. Dalam Al-Quran Allah ingatkan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adhan. Bahwa ucapan yang baik diiringi dengan senyum, kata-kata yang menyenangkan itu lebih baik dibanding bersedekah dengan harta namun diikuti dengan suatu perilaku yang menyakiti.
baik pada saat memberi maupun setelah memberi. Ketika memberi dengan katakanlah dengan wajah yang tidak enak dipandang, lalu setelah memberi disebut-sebut pemberiannya, hilang keberkahan dari apa yang diberikan. Dan terakhir, para pemirsa, sesungguhnya kata para ulama, berbagi itu tidak hanya baik untuk orang yang diberi, tidak hanya baik dalam arti membawa pahala bagi yang memberi, tetapi memberi itu juga merupakan pendidikan bagi orang yang memberi, orang yang punya. Dia harus sadar, kita harus sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini suatu ketika akan kita tinggalkan. Apa yang kita miliki akan kita tinggalkan. Maka dengan memberi itu kita melatih diri kita untuk kapanpun ketika memang takdir itu telah tiba, kita ikhlas untuk melepaskan semua yang ada di kehidupan dunia ini dan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan nafsum mutmainnah, jiwa yang tenang. Untuk kebahagiaan kita, mari kita sebarkan semangat untuk memberi, bil khusus pada bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.